Instagramers, sobat segar bugar, apa kabar nih? Coba teman-teman yang sudah hadir di room ini boleh nih komen di mana aja ya, sudah di mana aja atau dari mana aja, atau mungkin boleh di absen mungkin teman-teman yang sudah bergabung ini dari mana? Mungkin ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Bali, mungkin teman-teman ya. Ada mungkin teman-teman yang dari Papua, atau mungkin dari dari Kalimantan atau Sulawesi. Boleh ditulis di kolom komen ya, untuk hari ini teman-teman ada di mana aja. Ini ada dari Kak Aufi Mos dia ada di mana nih Kak Aufi? Boleh mungkin dikasih tahu kita di mana? Sore Kak, apa kabar? Baik-baik aja ya. Semoga tetap semangat teman-teman ya. Jadi aku masih menunggu teman-teman untuk join di live-nya kita hari ini. Jadi kurang lebih mungkin ada 45 menit atau mungkin 1 jam nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama satu beauty entrepreneur yang sekiranya sangat-sangat menginspirasi kita untuk mempunyai gaya hidup sehat ya. Nanti mungkin teman-teman udah lihat di bannernya kita, hari ini kita akan live bersama Kak Rania Anggra ya. Kak Rania Anggra ini merupakan beauty entrepreneur dari dari region Bali dan Nusa Tenggara gitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh ya di komen diundang untuk beauty entrepreneur-nya, untuk member-membernya, untuk downline-nya, upline-nya, atau mungkin untuk community-nya untuk hadir di live kita kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan tentang nutrisi, gaya hidup sehat segala macam, mumpung aku lagi live, boleh teman-teman untuk kasih tahu aja gitu ya di kolom komennya kita. Nanti kita akan bahas satu-satu nih. Wow, bakal seru banget pokoknya teman-teman. Rugi yang nggak datang, di tag-tagin nih teman-temannya yang belum bergabung di sini, karena hari ini akan sangat-sangat spesial pastinya ya. Yuk di tag-tagin ya. Siap belajar sama Karania. Wow, mantap nih Kak Ovi. Tadi Kak Ovi itu dari Surabaya ya, sebentar. Ya, dari Surabaya. Oke, ada yang mungkin dari luar Surabaya yang mau join sama kita? Oke, boleh mungkin ditulis di kolom komennya, nanti kita akan bahas satu-satu untuk komen-komen dari teman-teman semua ya. Sambil aku mau nanya dong nih teman-teman, hari ini udah ada yang yang minum nutrisi udah ada belum? Coba. Siapa yang tadi sarapan atau mungkin tadi cemilan makan siangnya pakai nutrisi? Kalau misalkan iya, teman-teman boleh sharing mungkin tadi rasa apa nih, atau mungkin resep apa nih yang udah di-sharing ke kita, atau mungkin udah di-sharing tadi pagi misalkan aku minum nutrisi pakai ini Kak, pakai pakai pisang misalkan kayak gitu, atau mungkin pakai wortel, atau mungkin aku dicampur sama nutrisinya pakai skim milk aja Kak, biar nambah yang namanya kalsiumnya segala macam gitu ya. Sorry teman-teman ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Boleh di-share mungkin tadi pagi kira-kira pakai apa nih teman-teman untuk makannya. Ayo, ini ada Kak Wati, Kak Hijrawati, itu semangat pagi Kak dari Sulawesi. Halo Sulawesi, ada lagi Kak mungkin selain Kak Wati ini yang di luar di Sulawesi juga, boleh mungkin ditulis di kolom komennya ya. Kak Agustin itu saya rasa coklat ya, rasa coklat favoritnya. Tadi pagi udah, mantap Kak Agustin, wah keren banget ya. Jadi memang sekiranya nutrisi itu kan memang banyak variannya, ada 3 varian. Teman-teman kira-kira sukanya apa nih? Oh, Kak Ovi lagi puasa katanya. Jadi sahur pakai nutrisi rasa vanila dikombinasi dengan oatmeal dan madu. Itu merupakan perpaduan yang oke banget buat kita semua ya, buat teman-teman ya. Oke, daripada berlama-lama lagi, teman-teman mungkin bisa ajak semua beauty entrepreneur-nya, beauty influencer-nya atau membernya atau bahkan prospekannya untuk join di live-nya kita kali ini. Dan sekali lagi, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang gaya hidup sehat atau mungkin tentang nutrisi, teman-teman bisa bisa tanya di sini aja. Oke, yowes, kalau begitu kita langsung akan panggilkan saja untuk tamu kita hari ini, Kak Rania Anggra ya. Oke, apakah sudah bergabung? Oke, yuk nih teman. Halo Kak Rania, apa kabar? Halo Kak. Wow, terlihat segar dan bling-bling banget hari ini ya. Oke, ada Kak Rania agak nge-lag ya untuk koneksinya teman-teman. Ya, sambil teman-teman yang mau absen ya, boleh masih ditunggu, atau mau tag-tagkan nih kayak Kak Wati men-tag beberapa teman-temannya gitu kan.
Oke, sambil nunggu koneksinya Kak Rania, teman-teman, kita coba untuk apa namanya baca-bacain komen dari teman-teman semua. Oke, Kak Ovi, BTW, by the way ya, sahur pakai Nutrisek dan oatmeal dan madu tuh nggak lapar sama sekali loh, kuat. Ya betul. Jadi karena memang yang kita konsumsi adalah serat ya, yang jelas serat yang cukup sehat tanpa maksudnya pengkonsumsian yang namanya lemaknya sedikit gitu ya. Jadi proteinnya ada di sini gitu ya. Terus madunya juga manisnya alami gitu ya. Jadi memang sekiranya kita menyimpan energi yang baik gitu ya di tubuhnya kita. Jadi memang bagus nih kalau misalkan memang disarankan untuk sahur pakai Nutrisek, oatmeal dan madu. Dan jangan lupa kita nggak cuma butuh makanan pendamping aja, tapi kita juga butuh yang namanya makanan untuk melengkapi tubuhnya kita. Jadi pengkonsumsian protein, pengkonsumsian serat, sayur-sayuran, buah-buahan itu juga wajib teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang aku udah dapat nutrisi tambahan, berarti aku nggak butuh yang namanya apa nutrisi, atau mungkin aku nggak butuh yang namanya bahan-bahan yang mengandung nutrisi lainnya gitu ya. Itu salah. Jadi memang kita harus mengkonsumsi juga yang namanya bahan-bahan ya, seperti mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan yang mengandung protein gitu ya, daging-dagingan gitu ya, itu juga dibutuhkan. Oke. Yes, coba kita cari ya. Kak Rania tadi ada gangguan. Oke, coba kita panggilkan lagi. Halo Kak Rania. Halo, maaf ya, tadi ada Oke, kesalahan. Oke. iya Kak Rania, apa kabar nih Kak Rania? Baik, Kak. Luar biasa banget kabar aku. Kak Reza, Luar apa biasa. kabar? Baik banget Kak Rania. Kak Rania berarti berasal dari Bali ya? Sekarang lagi di Bali? Dari Bali. Dari Bali, Oke, Kak. wow. Di Bali gimana nih keadaan sekarang Kak? Apakah apa namanya panas banget Kak? Atau lagi musim hujan atau gimana nih Kak di Bali? Kalau di Bali, panas ya, Kak ya? Sampai sekarang pun Oke. mataharinya masih terik. Iya, kebetulan aku di Denpasar stay-nya, dan di sini masih panas banget sih, gitu. Oke, berarti Karani sekarang di Denpasar, berarti untuk ke OIC sendiri, ke OIC Bali itu nggak gitu jauh ya Karani ya dari rumah ya? Sekitar 40 menit, 40 sampai 50 menitan dari Empat rumah. puluh sampai, Uh oke, -uh. lumayan ya, 40 sampai empat puluh Iya lima menit. lumayan, karena Wow, itu di daerah Badung ya, kalau akunya di iya. Denpasar Kak, gitu. Oke, karena emang di Denpasarnya berarti ya. Iya benar. Oke, oke. Mungkin teman-teman ada yang baru melihat Karania nih, atau mungkin Karania baru ini siapa nih gitu entrepreneur, atau mungkin ada yang tahu tapi kurang-kurang gitu kenal, atau mungkin Karania boleh memperkenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol panjang lebar Kak. Oke, selamat pagi semua. Nama aku Pagi. Rani. Aku beauty entrepreneur dari Bali, tepatnya dari Denpasar, dan sekarang levelnya seorang senior director di Oriflame gitu. Itu Kak Resa. Oke, berarti sekarang Kak Rani itu sudah senior director ya di apa Yes. namanya di Oriflame. Untuk beroriflame sendiri udah berapa lama Kak? Aku Oriflame itu mulai seriusnya di 2014 Kak. Jadi sebelum nikah, kalau sekarang kan udah 2014. nikah, udah punya anak ya. Jadi Ah, seriusnya oke. itu di 2014. Gabungnya di 2013. Oke, kamu 2013 baru ngerasa, pengen diseriusin nih Oriflame itu dari tahun 2014. Berarti setahun Yes. ada istilahnya member tidak aktif ya Kak ya, kayak yang udahlah beli-beli aja gitu ya, atau mungkin user aja gitu Iya. ya. Jadi kayak Hmm. antara yakin nggak yakin sih sama bisnis Oriflame, karena waktu itu kan sambil Hmm. kuliah gitu. Oh, Terus oke. kuliah. Jadi mulai seriusnya itu malahan waktu skripsi Kak. Jadi malah lagi Oh, sibuk-sibuknya aku malah ikut Oriflame, tapi bersyukur tamatnya juga tepat waktu gitu. oke, jadi walaupun sibuk Oriflame nggak tidak menghalangi atau tidak menghambat kuliahnya Kak Rani waktu itu ya, Iya, si di tahun bener. 2014 itu ya, betul. Mm-mm. Nah, ngomongin ini jadi ngomongin Oriflame-nya Kak Rani ya, nggak apa-apa Iya, nggak sedikit apa-apa ya Kak. Kak. Nggak apa-apa Kak Reza. Oke, Nggak. Kak Rani kan sudah senior director ya saat ini. Mm-mm. Nah, ngomongin yang paling menarik dalam di Oriflame adalah reward. Reward apa aja sih yang setelah diterima sama Kak Rani selama apa namanya pencapaian di tahun diseriusin di tahun 2014 sampai 2021 ini, apa sih yang Kak Rani dapat dari Oriflame Kak? Ya, jadi aku itu setelah SM kan kualifikasi Hmm, director itu dapat cash worth 7 betul. juta, dan waktu Hmm, SM itu ikut Beauty Entrepreneur Summit itu di Bandung oke, Kak Reza. Ya, di oke. Bandung. Terus waktu director dapat
cash award 7 juta, ikut Beauty Entrepreneur Summit lagi di Bali. Waktu itu di Bali, terus sempat lolos Leaders Driver juga. Itu kalau nggak salah pilihannya uang tunai atau paket umroh. Yang tahap pertama aku lolosnya yang 5 juta, ada lolos split out bonus juga 10 juta, dan lolos Gold Conference waktu itu, ada special Gold Conference ke Paris, Kak Reza. Ke Paris, wow. Yes. Terus Kak, dan itu di tahun 2018 ya, ke Paris tuh ya? Benar Kak, 2018 aku diajak liburan nih sama Oriflame ke Paris. Waktu itu ada program spesial, berhasil jadi senior director, bisa milih cash award apa atau liburan ke Parisnya. Nah, aku milihnya liburan ke Paris karena kan lebih worth it ya Kak. Betul, pengalaman ya, tidak bisa dibeli. Ya benar, terus 2020 kemarin itu lolos juga Share Your Passion yang 15 juta dari Oriflame. Wow, berarti banyak banget yang maksudnya gini ya, dari awalnya ragu dengan bisnis ini yang kayaknya ini nggak mungkin, apalagi aku ngerjain sambil kuliah, kayaknya mungkin bisa bikin kuliah aku berantakan segala macam, tapi setelah dijalankan justru dapatnya lebih ya Kak, lebih dari yang kita expect gitu ya. Benar-benar uangnya dapat, pengalaman dapat, terus tadi jalan-jalan ke luar negeri juga dapat. Berarti pertama kali ke luar negeri bareng Oriflame itu adalah ke Paris itu ya Kak? Ya, pertama kali itu langsung diajak ke Paris gitu. Dan itu pertama kali juga Kak aku keluar negeri, aku nggak pernah keluar negeri sebelumnya. Berarti kalau bisa dibilang experience pertamanya Karania itu keluar negeri, bukan ke Thailand, bukan ke Malaysia yang mungkin bagian Asia gitu ya, tapi langsung ke Eropa, bahkan ke Prancis, Paris ya Kak ya? Iya, bener banget Kak. Jadi keren banget sih. Kayak Oriflame itu change the life banget ya. Dari aku yang nggak pernah bermimpi gitu ya Kak ya, bisa keluar negeri. Bahkan sekali dikasih keluar negeri sama Oriflame itu langsung ke Paris, itu benar-benar aduh nggak akan terlupakan sih Kak dalam hidupku. Wow, ini ada Kak Widya Popika, katanya hai partner Parisku. Wow, semoga Kak Widya sama Kak Rani juga menjadi partner London ya nantinya ya. Amin. Oke. Keren, menginspirasi banget nih Kak Rani dengan cerita-cerita yang didapat dari Oriflame-nya nih. Ngomongin tentang Oriflame ya, Oriflame sendiri kan punya beberapa produk ya Kak ya, yang mungkin Kak Rani udah tahu banyak tentang produk-produk yang ada di Oriflame. Dan salah satunya ada produk wellness, yaitu Nutrition. Nah, aku mau ngomongin tentang gaya hidup sehat nih ya, berhubungan sama nutrition. Karena aku perhatiin nih ya, Kak Rani beberapa kali nge-tag ke aku dan nge-tag ke Fit Lovers Club tentang gaya hidup sehat. Nah, boleh nggak sih Kak? Beberapa kali juga postingan-postingan tentang nutrisi dan gaya hidup sehat nih. Aku agak tertarik dengan postingan-postingan ini. Aku mau nanya nih Kak, sebenarnya untuk gaya hidup sehat sendiri udah dijalani lama atau sebentar, dan apa sih motivasi Kak Rani untuk menjalani gaya hidup sehat nih Kak? Sebenarnya kalau untuk gaya hidup sehat, kalau aku pribadi kan mengkategorikan gitu ya Kak ya, gaya hidup sehat itu ada 4 ya menurut aku. Kebiasaan kita tentang pola makan, kebiasaan kita tentang pola istirahat atau hiburan, kebiasaan kita tentang aktivitas bergerak atau aktivitas olahraga, dan pola hidup sehat berdasarkan gimana kita mengelola pikiran kita gitu ya Kak ya. Nah, jujur kalau misalnya untuk makanan, aku pribadi bukan orang yang kayak apa ya, nafsu makannya tinggi gitu ya. Maksudnya makan sehari sampai 4 kali atau apa, enggak. Aku standar aja sih sebenarnya. Aku nggak diet juga gitu ya. Cuma memang karena kebiasaan dari dulu ya, porsi makannya ya seimbang aja gitu. Cuma aku agak riskannya sama cemilan Kak. Oke, cemilan ini ya yang susah untuk diremnya istilahnya gitu ya Kak. Bener Kak, terutama itu cemilan coklat ya, yang manis tuh aku suka banget gitu ya. Tapi kalau kayak minuman, boba atau segala rupa aku nggak terlalu ya. Cuma kalau kayak coklat, ice cream itu aku benar-benar suka banget gitu. Nah, ada kejadian yang bikin aku kayak rubah lagi dan mengalihkan cemilan aku ke yang lebih sehat, salah satunya Nutrishake dan buah-buahan. Itu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya, aku tuh ada masalah sama gigi aku Kak. Jadi aku sampai operasi di bagian belakang gigi aku. Gigi gigi geraham belakang sini ya Kak? Iya benar Kak, karena posisinya
posisinya tuh nggak Biasanya tuh bagus. ada bertabrakan Iya, gitu ya. iya Betul betul. benar Kak, posisinya nggak bagus dan ada lubang gitu. Aku curiganya karena Hmm. kebiasaan aku ngemil yang manis-manis itu ya Kak ya. Nyelip gitu ya Kak, dan Iya, menahun jadi bener. Dan kuman di itu situ ya, betul betul. itu menyakitkan banget Kak, bener-bener Hmm. menyakitkan banget sampai akhirnya diambil tindakan sama dokter gigi. Dia bilang ya Hmm. udah operasi aja di bagian belakang. Di situ tuh aku kayak mulai gimana ya ampun, gara-gara kebiasaan jelekku gitu ya yang suka makan coklat yang manis-manis tuh Hmm. akhirnya malah bikin aku ada di posisi ya udahlah harus operasi dan segala rupa gitu. Di sana sih kayak mulai sadar kayaknya aku emang udah konsumsi nutrisi ya Kak setiap hari, cuma kadang-kadang kebablasan juga sama yang Betul manis-manis betul. itu, coklat-coklat itu. Aku bisa beli satu box gitu loh. Wow. Terus aku stok itu di rumah pas kapan, Betul betul. kadang-kadang malam sambil kerja gitu kan. Aku ngemil itu, coklat itu gitu. Oke, jadi kayak istilahnya kayak jadi makanan pokok ya, maksudnya kayak jadi kebutuhan di kebutuhan sampai Mm-mm. kita sampai karena itu punya stok ya untuk si coklat-coklatan dan Iya, benar-benar manis itu ya, benar. iya gitu Kak. Jadi dari kejadian operasi itu sih yang bikin aku oke, aku kayaknya nggak boleh kayak gini lagi ya gitu kan. Cukup sekali aja udah kayak teguran gitu kan dari Tuhan. Betul Dan ya betul. udah aku sekarang mengalihkan juga cemilanku itu ke nutrisik. Jadi pas Oke. jam-jam ngemil gitu ya. Jam-jam ngemil itu kalau aku lapar setelah makan siang itu sekitar jam 2 jam 3 gitu ya Nah, itu biasanya. tuh bener Kak. Jam-jam segini juga nih, jam-jam kita scroll-scroll apa namanya ojek online gitu ya, yang diskon apa nih gitu ya. Iya apalagi Ada sekarang banyak topik-topik promo-promo kekinian kan gitu kan. Kak ya. Nah, itu bener apalagi pas pandemi kan promo di mana-mana, potongan ini, potongan itu. Teman-teman, jangan terpengaruh dengan itu semua. Terus Bener terus Kak. Kak. Itu dah akhirnya aku sudah mengalihkan juga ke nutrisik dan buah-buahan. Kalau sekarang kebetulan Iya. aku setiap hari sih ngemilnya tuh buah, anakku, suami aku gitu ya. Pasti aku potongin buah gitu ya setiap hari dan nutrisik juga. Kebetulan anak aku itu suka banget sama nutrisik Kak Resa. Jadi dia Oh, oke. benar-benar pokoknya dia Konsumsi juga excited ya. banget. Dia tuh udah tahu kalau aku udah megang shaker, itu artinya aku mau minum nutrisik dan dia pasti mama Oh, minta oke. gitu. Jadi udah Oh, oke. kebiasaan sih ke anak aku juga. Itu kalau Betul. dari Jadi segi pola makan Kak. oke, jadi Uh-uh. motivasi salah satunya itu ya tadi karena sakit gigi, terus ngerasa Mm-mm. oh ini sakit gigi karena kebiasaan aku yang tidak sehat dengan mengkonsumsi coklat-coklat atau sesuatu yang manis, bahkan kita sampai ketergantungan untuk beli atau stok di apa namanya di rumah gitu ya Kak. Iya Nah, benar, betul. Nah, benar berarti Kak. kan dengan motivasi itu caranya merubah gaya hidupnya. Contohnya tadi dengan tadi apa mengganti cemilannya. Ada lagi nggak sih Kak yang diganti Ya, dengan nah itu kalau tersebut? misalnya dari segi makanan ya Kak, terus dari Hmm. aktivitas fisik nih ya, aku Oke. juga agak insecure sama kalau mungkin di sini ada ibu-ibu yang udah melahirkan gitu ya, perutnya tuh agak melar ya Kak ya. Oh, oke, betul Bener-bener betul. perutnya agak Itu melar. masalah common ya buat ibu-ibu yang habis melahirkan ya kayaknya ya. Iya bener Kak, jadi itu kayak Betul. aduh bikin gak pede aja gitu kan. Dan Hmm. akhirnya aku juga coba olahraga. Aku sebelum menikah, aku memang sering ikut aktivitas Zumba di kantor Oriflame. Dulu di Oh, oke. kantor Oriflame Bali Ah, itu ada trainernya gitu Kak ya Zumba dan aku selalu ya. ikutan sama sister lain aku gitu ya sama downline aku gitu. Nah, abis melahirkan, menyusui, kebetulan aku full ASI ya Kak ya, jadi agak Hmm. mager dikit gitu kan. Oke. Mager dikit Kak, dan itu rilisnya itu setelah ya ampun udah perutnya udah mulai nih agak-agak ya udah mulai lagi Zumba dan yoga. Kalau aku lebih suka yoga sih karena waktu kuliah juga sempat ikutan yoga dan sekarang juga yoga itu aku seminggu 3 kali Kak, karena itu kan ada juga Oh, emang ada juga iya. gerakan-gerakannya yang memang untuk mengecilkan perut, mengencangkan lengan gitu tuh ada. Jadi aku suka sih olahraga itu. Dan pilih sih olahraga yang emang kita suka Kak. Kebetulan kalau jogging itu aku kurang excited Kurang. aku Kak. Kurang excited. Betul Tapi betul. kalau kayak Zumba atau yoga tuh aku suka gitu. Jadi Betul aku betul. melakukan aktivitas fisik yang memang aku sukai gitu loh. Jadi kita enjoy juga Jadi ngelakuin tidak itu. dipaksakan gitu ya kayak melakukannya. Bener. Kalau kayak misalkan kita, ih gampang kok lari pagi, tinggal lari jalan pagi-pagi gitu, atau mungkin jogging sore hari, apalagi di Bali kan enak jalan sore-sore di pinggir pantai misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang kita nggak suka, ya memang nggak usah dilakukan ya kan. Maksudnya kita Iya, carilah,
kan jenis olahraga, jenis apa namanya impact olahraga segala macam kan banyak. Jadi kita bisa pilih kayak Karania, aku lebih suka yoga mungkin yang lebih tenang gitu kan, yang lebih fokus ke bagian tubuh itu jadi lebih lebih apa namanya lebih suka ya. Jadi tadi tips dari Karania adalah pilih olahraga yang kita suka ya. Nah ngomongin Ya. olahraga berikutnya mungkin cara istirahat atau mungkin pengelolaan Ya. stres mungkin ada Iya perubahan bener juga Kak, kan? kalau istirahat juga aku punya alarm sekarang di HP aku. Jadi Oke. alarm tuh udah bunyi sekitar jam 10, cuma aku tuh biasa begadang sih orangnya Kak ya. Mungkin di sini juga teman-teman banyak juga ya mungkin punya kebiasaan begadang gitu. Kalau dulu sampai setengah 2 bisa Kak begadang itu. Dan Pasti jeleknya, jam bangun iya dan tidurnya juga nggak teratur ya kak ya? nah itu jeleknya Kak. Jeleknya itu Hmm. aku bangunnya itu pasti jam 6. Aku juga nggak ngerti kenapa. Jadi mau Oh tidur jadi jam saya kurang berapapun, tidur ya? ya, Hmm. kadang-kadang aku bangun sebelum alarmku bunyi gitu. Jadi di situ Oh yang oke. aku dan efeknya ketika siang itu yang harusnya kita produktif ya kerja, siang tuh malah jadi lemes, Kak. Lemas Gitu. betul-betul. Bahwa Iya, cenderung jadi ke mau tidur siang gitu jatuhnya ya, karena kita nggak enak mm-mm, ini mm-mm. nggak enak ya. Betul betul Iya, betul. Terus gimana makanya kak? jadi sekarang mungkin nggak bisa ya teman-teman yang biasa tidur jam setengah 2 terus jadi jam 10 nggak Hmm. bisa. Tapi kalau saran aku mulai dikurangi pelan-pelan. Kayak aku dulu dari jam setengah 2 aku mulai ke jam 1, jam 1 mulai ke jam setengah 1, jam setengah 1 ke jam 12 sampai sekarang mentok jam 11 Kak. Jam Oke, 11 berarti itu udah waktunya di tempat tidur, udah eh, apa namanya pakai skincare, udah sikat gigi udah lengkap, jadi tinggal tidur gitu. Jadi oke, bangunnya ini pun nggak tetap ya jam 6 biasanya kalau aku Kak. Jam 6 tuh udah bangun oke, karena berarti mesti nggak ya ibu rumah drastis tangga ya. biasalah urusan Betul pagi-pagi. betul betul. Nggak drastis yang aku mau coba tidur jam 10 ya udah jam 10 deh aku mulai tidur nih gitu ya. Nggak kayak gitu ya. Karena tubuh kan prosesnya alami, ada namanya ritme sirkadian tuh. Nah, mungkin yang diatur sama Kak Rani itu adalah ritme sirkadiannya yang nggak apa namanya nggak drastis gitu kan. Walaupun Iya. teman-teman mungkin tuh aku mau naik level, ngejar promo segala macam, mungkin bisa sebulan 1 atau 2 kali, tapi jangan Iya dijadikan benar. kebiasaan ya Kak Rani ya. Bener-bener. Apalagi aku ikut Betul. wellness akademinya Kak Reza kan. Di situ kan banyak Hmm, dibahas tentang, gimana pola hidup sehat kita tuh salah satunya istirahat betul. ya. Bikin kita juga bisa punya umur yang panjang, menikmati kesehatan di masa tua kita masih sehat gitu sih. Itu sih yang Betul. juga jadi inspirasi buat aku ya Kak ya. Itu Betul, untuk betul. merubah juga gimana pola istirahat kita sama juga pola ya kita kan kerja. Kalau aku kebetulan full Oriflame ya Kak ya. Jadi aku dari Ya. rumah ngerjain Oriflame dan aku juga punya spare time waktu seminggu sekali tuh at least aku kayak keluar sama anakku kayak kemarin hari Minggu gitu ya kita keluar yuk gitu jadi biar nggak eh, kerja aja gitu kan nanti stres juga kali. Betul, betul, Ya, betul. jadi Jadi, ada juga waktunya sehari mungkin mainan sama anak atau mungkin ngobrol sama kebetulan orang tua aku juga rumahnya dekat dari sini main ke sana ngobrol-ngobrol gitu jadi ada waktu untuk kita merilekskan pikiran gitu Kak. oke, berarti memang kalau apa namanya, nggak cuma kalau dibilang gaya hidup sehat itu cuma menjaga makanan dan olahraga doang itu salah ya kan. Berarti memang ada kombinasi dari cara istirahat kita, terus gimana Ya, kita punya me time misalnya gitu ya untuk kan ya benar-benar. jujur aja ya kita menjalani bisnis walaupun bisnis dari rumah segala macam pressure pasti ada target pasti ada kan ya yang harus tutup poin segini harus ini harus itu gitu kan ya yang namanya pressure tuh pasti ada jadi yang namanya recovery ya untuk dirinya kita itu juga ada kayak tadi mungkin me time-nya caranya dengan mungkin main dengan anak atau dengan sekedar mengunjungi rumah orang tua untuk ngobrol-ngobrol gitu kan itu juga me time misalnya atau untuk recovery dari stresnya kita dan itu boleh dicoba nih buat teman-teman semua. Nah, Karania berarti lumayan banyak yang dirubah dari gaya hidupnya si Iya, Karania ya lumayan selama banget menjalani Kak. gaya hidup sehat. Betul. Nah, ada kendala nggak sih Kak selama menjalankan itu? Apakah nih lagi mau yoga hujan nggak usah deh aku rebahan aja gitu atau mungkin makanannya nggak ada makanan yang kira-kira nggak sehat nih ya udah hajar aja deh gitu ada nggak sih kendala-kendala dalam menjalannya Kak? Kalau itu tantangan ya Kak ya, dalam Iya, tantangan kita memulai hidup sehat itu pasti ada, pasti ada. Tapi sekali lagi kuncinya ya di kita sendiri. Kan kita nih yang mau bikin diri kita punya pola hidup yang sehat. Makanya kita harus kayak punya apa sih yang bikin
kita tuh istilahnya kalau di Oriflame why-nya ya, why-nya apa sih kalau Why-nya, betul. misalnya Alasannya, betul. iya, kenapa alasannya kita ingin punya gaya hidup sehat? Kalau aku pribadi memang kayak tadi nggak mau lagi mengulangi ya kak, nggak mau lagi mengulangi masa-masa bolak-balik dokter gigi gitu ya untuk apa tuh namanya masalah gigi aku. Jadi aku memang kayak kapok sendiri sih. Jadi kalau sekarang ada mungkin masih kayak makan coklat, cuma tidak sedrastis dulu gitu loh. Kalau dulu kan bisa satu box itu bisa habis 1 hari gitu ya, atau 2 hari gitu. Jadi benar-benar itu sih tantangannya, diri sendiri yang bisa mengontrol. Terus kalau yoga gitu ya, kebetulan karena aku suka ya kak ya, jadi aku suka tuh malah aku tambah biasanya mungkin seminggu 2 kali. Terus aku karena kok kayaknya terasa banget kak, ringan banget setelah kita sering olahraga, pikiran kita juga jadi fresh, jadi tenang. Jadi kalau udah pikirannya fresh, tenang, itu kayak ide-ide itu bermunculan gitu. Misalnya mau bikin Masuk-masuk konten, aja gitu iya, ya. Betul, betul. terus mau bikin konten apa gitu kan, karena pikiran kita udah relax, sudah seger gitu ya, ibaratnya ada aja sih idenya, bikin ini ya, bikin ini gitu. Terus bikin training sama downline yang kayak gini ya gitu. Jadi banyak inspirasi juga gitu. Tapi kalau misalnya emang kayak masih ngerasa bolong-bolong ya wajar ya kak ya, maksudnya kita juga bukan manusia sempurna, pasti ada lah, cuma dikembalikan lagi ritmenya, diingat lagi kenapa sih mesti punya pola hidup sehat gitu kak. Oke, berarti balik lagi ke tujuannya kita, atau mungkin tadi Karani bilang why-nya apa nih mau gaya hidup sehat. Kayak Karani mungkin alasannya adalah aku nggak mau bolak-balik ke dokter lagi karena masalah gigi yang apa namanya berlubang, atau gigi yang apa namanya yang bermasalah gitu. Karena selain biaya sakit juga ya kan ke rumah sakit itu ya. Itu tuh benar-benar menyiksa banget ya. Kalau ada orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, kayaknya kebalik ya kalau kebalik ya, mendingan sakit hati ya. Bener kan, jadi benar-benar sakit banget rasanya, dan nggak mau lagi, udah stop itu aja dah sekali, dan nggak mau lagi ngulang gitu. Kalau lagi kayak pola pikir juga sih, kayak misalnya kayak sekarang kan kita banyak banget ya kayak bacaan-bacaan yang mungkin mengarah ke negatif, atau tontonan-tontonan yang negatif. Apalagi sekarang pandemi masih, kalau di Bali malah pariwisata belum buka gitu ya kak ya. Jadi banyak juga sih dengar keluhan-keluhan. Nah itu sih kalau aku sih lebih memilih tontonan, bacaan, dan orang yang aku ajak sharing itu yang lebih ke positif aja sih kak ya. Maksudnya bacaannya janganlah kita membaca hal-hal negatif tuh, karena akan kayak masuk aja ke pikiran kita, kepikiran, terus malah jadi kerjanya nggak fokus gitu. Betul. Tanpa sadar malah mindset kita malah berantakan, jadi negatif-negatif ya kak ya. Iya bener kak, jadi aku sangat mengurangi sih itu. Kayak misalnya pagi-pagi, kayak misalnya kita alihkan aja lah, Oriflame kan seringnya bikin kayak live-live yang seru-seru gitu ya kak ya. Live-live apalagi di Fit Lovers juga kan sering banget bikin live-live. Mungkin dialihkan ke sana tontonannya gitu kan, dapat ilmu juga, terus nggak kepikiran. Atau mungkin kayak yang main-main TikTok bisa cari kayak quotes inspirasi atau video inspirasi gitu loh. Nah, tentang bisnis kita hidupnya jadi semangat ya kak ya. Iya benar, jadi kita nggak ke distract, karena kalau pikiran kita juga nggak sehat, mentalnya nggak sehat, juga kerja nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, malah sakit kan gitu. Kalau aku sih pribadi gitu kak. Betul. Nah selama Kak Rani yang merubah gaya hidup sehatnya itu ya, dari tadi kalau aku perhatikan dari makanannya juga, cara ngemilnya dirubah, cara olahraga dirubah, terus cara pikir juga dengan tidak follow orang-orang atau mungkin akun-akun yang membuat kita jadi down, atau mungkin tidak termotivasi gitu ya. Itu kan banyak banget perubahannya. Nah, apa sih perubahan-perubahan yang terjadi setelah Karania menjalankan gaya hidup sehat nih Kak? Kalau misalnya perubahannya pasti dari segi fisik dulu ya kak ya. Kalau dari segi fisik, aku kayak ngerasa badanku tuh lebih ringan karena sering olahraga, dan ngemil nutrishake itu jujur aku juga jarang yang namanya, semoga enggak ya kak ya, jarang sih yang namanya sakit atau apa gitu ya kak ya. Jarang, karena memang makanan juga aku sayur, buah itu selalu. Kebetulan aku suka, maksudnya suka nyiapin makanan di rumah, jadi aku yang masak sendiri. Aku tahu lah bahan-bahan yang aku pakai gitu, lengkap lah, ada seratnya, proteinnya, terus ditambah juga nutrishake-nya, ada buah juga. Jadi kan kayak asupan nutrisi ke tubuh kita itu maksimal, dan ketika kita beraktivitas juga, kita aktivitasnya juga bisa maksimal gitu ya kak ya, nggak gampang sakit gitu. Terus juga badannya lebih ringan karena sering olahraga, pikirannya lebih fresh gitu ya, lebih sering, jadi banyak ide-idenya yang bermunculan, harus gini harus gitu, dan
pikiran negatif itu kayak misalnya kalau dulu berpikir negatif tuh kayak aduh gimana ya, jadi bad mood sendiri kan Kak. Kalau Betul, kita udah betul. punya pikiran negatif tuh jadi bad mood sendiri. Nah kalau sekarang tuh udah yang udahlah, mungkin kalau misalnya ada hal negatif terjadi, mungkin nanti ada hal baik juga sih yang terjadi sama kita setelah hal negatif gitu aja sih aku mikirnya. Jadi nggak terlalu stres tuh, nggak terlalu kepikirin banget sih Kak ya. Kalau sekarang udah nikmatin aja gitu. Apalagi Betul, situasi hidup cuma pandemi sekali gini ya ya. Kak ya. Kalau dibawa stres melulu malah kita pusing gitu ya. Yang ada bisnis turun, terus apa namanya Iya, bener pikiran Kak. juga nggak enak, badan sakit. Efeknya banyak justru ya Kak ya. Banyak, bener Kak. Banyak banget. Banyak kan Betul. orang yang sakit karena pikiran ya Kak ya. Banget banget Banyak banget. Jadi kan? orang kalau orang berpikir sakit itu karena mungkin kompilasi di jantungnya, darahnya apa segala macam itu mungkin. Tapi semua itu kemungkinan besar berawal dari namanya pemikirannya kita ya Kak. Apalagi anak-anaknya orang-orang yang mungkin sekiranya mungkin masih usia muda, usia 20 30 tahun tapi udah dapat penyakit-penyakit yang istilahnya apa degeneratif atau penyakit-penyakit yang mungkin istilahnya agak mengerikan gitu ya, itu mungkin bisa jadi karena pola pikirnya yang nggak sehat ya Kak Iya, Rani ya. bener banget Kak Reza. Apalagi kita Betul. masih muda kan ya, masih panjang banget Betul. perjalanan kita. Jangan sampai gara-gara kita yang punya pola hidup yang apa ya, bikin kita stres sendiri gitu ya. Malah nanti Betul. nggak bisa enjoy our life aja gitu. Betul, setuju banget nih Kak Rani. Nih, ngomongin tentang gaya hidup saya tadi ya, balik lagi. Nah, salah satunya ada olahraga. Nah, kadang-kadang banyak orang yang bingung nih Kak Rani untuk olahraga. Kan lagi pandemi ini kan nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu orang banyak. Berarti aku nggak boleh olahraga dong atau gimana gitu ya. Kalau dari Kak Rani sendiri, untuk pandemi ini khususnya ya, udah mungkin setahun ke belakang ya, kira-kira pada saat pandemi ini apa sih yang Kak Rani lakukan untuk olahraga Kak? Atau tips untuk olahraga di saat pandemi Kak? Iya, sebenarnya itu bisa excuse aja ya menurut aku. Ya, Karena kan kalau itu menurutku excuse aja ya, bilang pandemi nggak bisa olahraga. Banyak banget di YouTube atau di aplikasi-aplikasi kan. Kayak aku misalnya yoga ada aplikasinya, ada di YouTube juga. Banyak banget kok yang bisa kita manfaatin gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa keluar lari gitu kan, bisa dari rumah gitu. Banyak banget olahraga yang bisa kita lakukan dari rumah. Kayak download aku misalnya gitu ya, dia hmm, suka badminton, aku suka yoga, aku nggak pernah maksa dia kamu harus yoga, enggak gitu. Ya udah, apa yang kamu suka, badminton, ya udah badminton sama suami gitu. Jadi lakukanlah emang aktivitas yoga yang aktivitas olahraga yang memang memungkinkan, dan itu banyak banget kok. Di rumah juga bisa sambil zumba, apalagi di Fit Lover juga ada kan live-live kayak ada zumba setiap gitu ya Kak Kamis ya. ya. Itu kan Betul. bisa dimanfaatin gitu loh, seru-seruan itu. Jadi kalau pandemi nggak bisa olahraga, itu menurut aku excuse aja sih dari orangnya yang mungkin niatnya masih belum kuat gitu. Tapi kalau niatnya udah kuat gitu ya, apalagi udah ada backgroundnya kenapa gitu ya mesti olahraga gitu, pasti kok kita akan bela-belain banget. Daripada kita sakit ya nantinya, mendingan sekarang lah kita. Aku setuju banget. Kadang orang nyari alasan dulu Kak, nyari udah sakit pinggang baru olahraga, udah sakit otot baru olahraga, atau mungkin udah ngerasa pegel-pegel baru olahraga. Jangan sampai kita apa namanya kena sakitnya dulu baru berubah gitu ya. Tapi Iya, memang harus benar. dijaga dari sekarang, betul kan? Jangan sampai mungkin teman-teman apa namanya nggak peduli lah, yang penting semua tentang bisnis, tentang uang. Jadi kalau misalkan kita memang sukses di kemudian hari tapi badan kita juga nggak ikutan sehat, ya percuma yang kita udah dapetin ya kita nggak bisa nikmatin ya Kak Rani ya kalau gitu Iya, ya. benar-benar banget Kak Reza. Betul, Jadi betul. harus kalau misalnya kita apalagi punya plan gitu ya untuk bisnis Oriflame, pingin diamond, pingin apa gitu ya kan, nanti diamond juga jalan-jalan ke luar negeri, jangan sampai kitanya sakit Betul, gitu kan. Lebih baik kitanya setuju. jaga dari sekarang, jaga kesehatan, nanti kalau misalnya udah bisa berangkat gitu ya, Gold Conference, Diamond Conference sama Oriflame, jadi masih sehat, masih seger gitu Kak. Betul. Kalau misalkan kita jadi diamond aja paling nggak udah berapa perjalanan yang kita akan dapat ya. Misalkan ada Gold Conference ya, terus apa namanya Diamond Conference, belum lagi kita ada best. Otomatis kita udah 3 perjalanan dalam 1 tahun. Dimana memang perjalanan itu nggak cuma butuh uang aja gitu ya, butuh tenaga aja, butuh title aja, tapi butuh fisiknya kita supaya bisa menikmati itu semua. Kan teman-teman bekerja keras, terus juga berteman-teman apa kerja segiat mungkin kan bukan bukan untuk apa namanya didapetin aja, tapi memang untuk dirasakan dan manfaatnya dan Iya, masuk ke dalam kita kan gitu ya. Jadi manfaatkanlah apa yang teman-teman dapat di kemudian hari nanti dengan cara ya salah satunya menjaga tubuhnya kita kayak yang dilakukan tadi gitu kan. Nah, tadi benar kan aku Kak, setuju ngomongin banget. tentang betul, setuju banget kan ya. Jadi memang tubuh kita juga harus dijaga dari sekarang. Ngomongin tentang
tubuh kita atau mungkin ngomongin tentang gaya hidup kita. Karena nih kan sudah merubah gaya hidup sehat nih beberapa tahun yang lalu. Waktu merubah gaya hidup sehat itu ada komentar nggak sih mungkin dari orang tua, mungkin sekarang punya suami dan anak gitu, atau mungkin ada komentar dari mereka kayak, ih so sehat banget sih, atau mungkin kok kamu sekarang aneh sih gitu. Mungkin ada komentar dari orang-orang terdekat kan? Kalau jujur kalau paling dekat ya pasti suami ya. Kalau suami aku sih Iya. nggak pernah ya Kak, dia selalu sih dukung aja. Malah kalau misalnya kayak sekarang udah biasa yoga, paling anakku kan suka tuh ikut-ikutan, namanya juga anak kecil ya kan, dia suka meniru. Paling suamiku, Yuki mama mau yoga tuh mau ikut nggak gitu. Jadi paling kayak gitu aja. Terus kalau orang tua gitu ya, kebetulan ibu aku tuh tahu aku suka yoga gitu kan dari aku kuliah. Terus dia waktu aku bilang, Rani sekarang balik yoga lagi loh Bu, dari rumah aja. Terus dia gini, ih mau dong ibu juga pingin lagi gitu. Kebetulan dia juga suka, cuma ya biasalah Oh, kadang-kadang betul, kan betul, betul, kalau betul. dulu ada instrukturnya, ada gurunya, terus sudah nggak ada jadi bingung sendiri. Jadi dia juga kayak teringat kembali, terus jadi Iya, iya, pingin iya. gitu kan. Aku juga seneng ya Kak bisa menginspirasi Hmm. orang-orang sekitar Betul, gitu betul, ya. betul, Gitu sih, betul. nggak ada Jadi yang negatif-negatif sih Kak ya, syukurnya. Jadi semua yang semuanya positif semua ya. kebetulan mertua aku juga suka olahraga, dia juga senang kan, dia Oh, udah berumur gitu ya, dia juga suka betul, senang. Jadi betul. dia nggak ngerasa aneh aja karena udah biasa juga dia gitu. Oke, berarti memang kalau bisa dibilang memang keturunan dari si Karani juga, dan dari mertua pun juga melakukan olahraga. Jadi bukan Iya, sesuatu bener yang Kak. hal yang aneh untuk melakukan olahraga gitu ya. Jadi walaupun teman-teman bukan aku nggak ada apa namanya histori untuk orang tua atau mungkin mertua atau saudara-saudara yang memang olahraga, bukan tidak mungkin untuk teman-teman memulai gitu ya untuk si punya background apa namanya olahraga ini. Nah, sekarang Karani kalau misalkan memang ada teman-teman yang pengen memulai gaya hidup sehat nih, kira-kira Karani punya pesan nggak sih buat mereka, apa nih yang harus dimulai dulu, atau gimana nih cara meng-setup supaya kita punya gaya hidup sehat nih Kak? Ya, pertama harus sadar dulu sih ya, kenapa gaya hidup sehat itu penting dan kenapa kitanya tuh harus mulai dengan gaya hidup sehat. Karena kayak tadi aku bilang, kalau nggak punya why yang kuat, nggak punya alasan yang kuat, ketika ada excuse, ketika ada hal-hal luar yang mempengaruhi, kita akan kayak melakukan pembenaran gitu Kak. Misalnya kayak tadi, aduh hujan mager gitu, ya udahlah nggak apa-apa, besok aja masih ada waktu gitu ya. Nah itu kan karena kita nggak punya Kak niat yang kuat. Tapi kalau misalnya udah ada niat yang kuat gitu, emang jadwalnya sekarang gitu kan. Sekarang emang waktunya olahraga, ya udah mau hujan mau apa kan masih bisa di rumah gitu. Jadi nggak ada excuse. Jadi why dulu yang kuat. Terus juga apa tuh namanya, selain niat kita yang kuat, kita juga harus tahu sih kalau misalnya emang pola hidup sehat ini, kayak misalnya kita nih bisnis Oriflame, nanti bakal ada conference, bakal ada apa, kita harus menikmati kan nanti Kak. Jadi jangan sampai kitanya sakit, nggak bisa menikmati apa yang udah kita kerjakan sekarang, itu kan nggak enak banget. Jadi harus ada pemikiran itu sih Kak ya, kalau aku pribadi gitu. Betul, pemikiran harus panjang ya Kak, jangan cuma mikirin yang simpel-simpel sebulan 2 bulan ke depan, tapi memang kita gaya hidup itu sampai nanti kita tua nanti ya Kak. Jadi memang harus dari sekarang mindsetnya harus dirubah ya. Itu Iya, untuk awal banget kalau kita mau punya gaya hidup sehat ya Kak. ya, dan ini berpengaruh juga sih sama bisnis ya Kak. Misalnya kayak kita gaya Wah, hidup sehat, kita kan sering minum Nutrishake atau apa. Itu tuh kita bisa share nanti ke komunitas kita gitu loh. Terus donan-donan yang mungkin awalnya cuma oh Oriflame ada produk Nutrishake, dengan kita terus sounding sama mereka jadi penasaran kayak gimana sih Nutrishake itu. Terus mereka jadi, kalau aku pun gitu dulu Kak, jadi aku tuh nggak langsung ada Nutrishake aku langsung beli, enggak. Aku pun juga kayak di sounding terus kan sama uplineku, Nutrishake ini bagus, apalagi saat pandemi uplineku tuh sering sounding gitu loh. Daripada kita minum vitamin yang nantinya gimana-gimana kita nggak tahu, mendingan kita minumnya Nutrishake aja gitu. Uplineku sering kayak gitu Kak, sounding kayak gitu, dan jadinya kan kebawa ya Kak ya. Kalau misalnya orang-orang sekitar kita tuh udah kayak gitu soundingnya kan, jadi iya nih aku juga pingin Nutrishake kan. Terus sudah kita minum, ternyata emang bermanfaat banget kan, terasa banget rasanya sebelum kita rutin minum sama setelah kita minum. Jadi itu ngefek juga sih ke bisnis menurut aku ya Kak. Kalau misalnya kita juga jaga pola hidup sehat kita dari sekarang, konsumsi Nutrishake, olahraga, itu kayak bikin orang-orang kayak downline aku tuh ada yang gini Kak, emang Nutrishake itu enak ya? Pertama yang nggak pernah pasti perbahasnya make up atau skincare. Nutrishake itu enak ya gitu. Jadi dia mulai bertanya-tanya, mulai penasaran. Nanti aku juga
ujungnya pasti dia bakal beli kalau kita udah sering sounding gitu sih Kak. Oke, betul. Jadi kayak branding ke diri kita sendiri ya. Branding dari kita nggak usah repot-repot untuk yang mengajak orang, yuk minum nutrisi atau mungkin apa namanya, kamu minum nutrisi kayak nutrisi itu sehat loh buat tubuh kamu bla bla bla. Kita nggak usah harus yang se ekstrim itu untuk istilahnya berbisnis atau berjualan dengan nutrisi. Cukup dengan testimoni pribadi yang kita sendiri ya, yang kita rasakan apa, kita ceritakan dan manfaatnya pada tubuh kita apa. Nah ini bisa menjadi istilahnya senjata paling oke atau mungkin cara promosinya paling oke gitu ya buat apa namanya teman-teman kita juga. Dan teman-teman kalau lihat Instagramnya Karani ya, karena itu nggak yang nih beli nutrisi dapatkan protein gitu ya atau mendapatkan serat, kita nggak se apa namanya nggak seperti itu, tapi memang dibuat kayak kegiatannya apa, terus juga Soft selling ya manfaat Kak tubuhnya istilahnya. apa, soft selling. Aku setuju banget, apalagi sekarang zaman sekarang orang dengan hard selling udah agak tidak mau ya, atau mungkin agak aneh bahkan kalau orang apa namanya di hard selling itu kayak ih malah jijik, malah gak Iya, mau atau malah kabur atau unfollow gitu ya, malah malah masa istilahnya pergi risih gitu ya gitu Kak. dari kita risih. Nah aku setuju itu istilahnya risih kalau misalnya kayak gitu. Nah gimana nih kak, kalau kan aku lihat postingan-postingan Kak Rani juga banyak yang berbau tentang anti lifestyle dan berbau tentang atau apa namanya si pengkonsumsian nutrisi. Gimana cara buat konten yang soft selling yang sekiranya menjual tapi tidak memaksa gitu kak? Mm-mm. Ya, kalau aku lebih ke pengalaman sendiri sama ke aktivitas sehari-hari, Kak. Karena aku pernah baca gitu ya, orang itu rata-rata nggak suka dijualin. Jadi kalau kita directly bilang sama mereka, yuk beli gitu, mereka nggak suka gitu loh. Makanya kan pakai soft selling ya. Nah, dengan cara kayak bagi testimoni, kayak beberapa hari yang lalu, aku bikin training nutrishake untuk new member aku jadi keinget, oh ya, pengalaman aku dulu tentang nutrishake, kayak misalnya anak aku dulu Kak, cerita sedikit ya, dia itu kan pernah salah minum sufor. Jadi sampai, sorry to say, agak susah ke belakangnya. Dan itu sampai Oke. ambeien Kak. Dan aku Oh, bolak-balik dokter spesialis anak itu 3 kali apa 4 kali untuk nyembuhin ini nggak kelar-kelar karena kan dia iya, masih iya. umurnya itu di bawah 2 tahun, jadi nggak boleh pakai obat sembarangan. Sampai dokter spesialis anak itu rekomendasiin dokter bedah sama aku. Aku udah dikasih suratnya Kak. Iya, Wow, aku udah dikasih surat komentar untuk ke dokter rekomendasi. bedah itu ya. Wow, Iya, ini serius ya kak ya, bener. ya ampun, gimana ya kalau Kak Resa ngebayangin, aku tuh kayak sedih gitu loh, anakku tuh masih kecil banget kan, di bawah 2 tahun. Aku tuh berdoa Kak tiap pagi kan, apa ya yang bisa nyembuhin anakku ini. Nah, kebetulan suatu pagi gitu ya Kak ya, aku lagi minum nutrishake, dia bangun lebih pagi. Terus dia bilang, "Mah, apa itu?" Anakku setahun lebih tuh udah bisa ngomong kan, "Mau mah," gitu. Aku kan agak takut dikit ya, tapi aku berpikir kandungan nutrisi juga nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, dan anakku nggak ada alergi apa, ya udah aku kasih 1 sendok. Itu berlangsung selama 4 hari sampai 1 minggu Kak. Dan efeknya Kak ya, dia setiap kup sekarang itu nggak susah, nggak nangis, mukanya nggak merah, dan itu ambaiennya, kalau kata dokternya sih bilang ambaien itu udah nggak kelihatan lagi. Ya, Wow, itu tuh kayak se-efek aku itu tuh, ya. iya bener Kak, aku tuh kalau misalnya bisa ke IG Losa gitu ya, bilang sama Profesor Profesor Sleepy yang Makasih gitu ya. bilang, iya makasih banget gitu ya, karena udah menciptakan Nutrishake ini di Oriflame gitu ya. Dan itu sih yang aku share, aku bikinin story, terus aku sering cerita sama downlineku. Kebetulan kita punya grup juga, grup tentang fit lovers juga ya, aku bikin juga Kak di sana. Aku sharing sama downlineku apa-apa tentang aktivitas kita atau testimoni tentang nutrishake. Terus setiap training downlineku juga sering kayak bagi testimoni. Aku juga jadi banyak tahu kan, oh ternyata nutrishake itu bisa, ada yang dulu tensinya tinggi, jadi terbantu gitu ya dengan tensinya makin normal. Oh ternyata bisa juga ya dibantu dengan nutrishake. Jadi men-share apa yang aku rasakan dan aktivitas sehari aku. Misalnya aku habis yoga, aku minum nutrishake, aku bikinin video gitu ya. Sekarang kan orang main di TikTok ya, kita bisa edit tuh kan videonya, download lah aplikasi InShoot, habis itu kita edit, posting di TikTok gitu ya. Donan-donan juga kan, orang-orang nggak cuma donan-donan ya, orang-orang juga sekarang suka kan Kak lihat video-video gitu kan. Jadi ini apa ya, mungkin kita nggak langsung bilang beli nutrishake, tapi kita selipin dulu mungkin nutrishake. Mungkin nanti kita bikin kayak dulu aku bikin resep nutrishake gitu ya, dengan yang simple aja. Jadi orang-orang, oh ternyata nutrishake bisa digituin ya. Mungkin taunya cuma di shaker, ternyata bisa dicampur sama buah, sama yogurt, sama
apa namanya susu gitu kan, jadi enak. Nah itu sih kalau aku dari konten sih aku lebih ke share pengalaman pribadi aku atau downline aku atau orang-orang yang udah pernah minum Nutrishake sama aktivitas gitu sih Kak. Oke, berarti memang share pengalaman pribadi itu sangat-sangat menarik ya kan. Contohnya tadi kayak mungkin nutrisi ngaruh ke apa namanya ke penyakit atau kendala dari apa namanya anaknya Kak Rani gitu ya. Mungkin memang efek ke orang tuh beda-beda ya. Maksudnya nutrisi itu kan memang bukan obat ya, bukan obat Iya. untuk obat MB, ABN, obat untuk memperlancar BAB segala macam. Memang bukan seperti itu, tapi memang dengan kandungan yang ada ya, kandungan serat atau kandungan protein yang ada, justru apa namanya membantu tubuhnya kita lebih ternutrisi sehingga itu dia mungkin apa namanya penyakit-penyakit atau mungkin sesuatu yang memang sekiranya mengganggu tubuhnya kita jadi lebih berkurang. Jadi memang sekiranya efek di orang berbeda-beda, maka carilah atau ciptakanlah efek tersebut gitu ya, efek tersebut apa dan diceritakan. Jadi sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya kalau misalkan kita bisa bilang kita bisa cara berjualan yang paling gampang adalah menjual testimoninya kita ya. Jadi itu adalah salah satu soft selling yang sangat ampuh dan Kak Rani juga merasakan sendiri ya dengan istilahnya sepenggal cerita itu aja bisa dijadikan senjatanya Kak Raninya untuk bisa menjual Nutrishake gitu kan ya. Iya Kak, bisa bikin menjual Nutrishake, terus bisa bikin orang-orang di jaringan yang nggak ngeh tentang Nutrishake gitu ya, jadi ngeh sama produknya, terus mau coba gitu. Dan aku tuh senangnya kalau ada kalau kita mungkin bisa ya Kak ya jual Nutrishake, tapi aku tuh senangnya orang downline-ku gitu ya, misalnya pertama nggak Nutrishake, terus ikut training, terus mereka jadi minum dan mereka bisa juga menjual produk itu kan, jadi kayak ya ampun kita bisa bikin orang jadi dapat penghasilan tambahan, dapat sehatnya juga. Itu sih yang aku senangnya tuh dari sana gitu. Betul. Wow, keren banget apa namanya pengalaman dari Kak Rania ya teman-teman ya. Dan gak cuma teman-teman aja, mungkin aku juga inspirasinya dengan tadi mengurangi cemilan manis ya, takutnya ya mumpung aku belum atau bukan belum ya, jangan sampai punya sakit gigi yang kayak Kak Rania sampai bolak-balik ke dokter. Pertama sakit yang gak enak, kedua uangnya pasti karena ke dokter itu nggak gratis ya Kak, apalagi sampai tadi ada mungkin kita sampai operasi apa segala macam, sakitnya dapat, uangnya juga ada hilang gitu ya. Maksudnya kita mending kita dipakai liburan atau dipakai sesuatu yang mungkin bikin kita senang gitu ya, dengan cara ya itu dia sehatin badan aja dulu, baru kita bisa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, Kak Rani makasih banget loh untuk waktunya hari ini. Nggak berasa hampir 1 jam kita berbincang-bincang di sini. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh tulis di kolom komennya, nanti aku akan jawab dan Kak Rani akan jawab juga untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Ini ada pertanyaan dari Kak Aufi. Kak Aufi bilang, alhamdulillah ya anaknya bisa sembuh Kak, sehari 1 sendok makan ya Kak untuk Nutrishake. Nah, waktu itu gimana nih Kak untuk waktu itu karena dia langsung kan minta, aku udah nggak maksudnya nggak baca nggak apa, ya udah aku kasih 1 sendok aja, aku ambilin sendok makannya dia kan, sendok makan bayi ya? Sendok makan bayi itu terus aku kasih dia gitu. Dan aku juga nggak mau lihat juga reaksinya, tapi maksudnya dia nggak ada aneh-aneh, reaksinya malah sembuh gitu loh Kak. Masalah BAB-nya dia tuh jadi sembuh, makanya aku kayak aduh berterima kasih banget. Kalau takaran pastinya sih aku enggak ya, langsung aja aku kasih gitu. Kalau sekarang anakku udah 3 tahun ya Kak, jadi kan udah bisa pakai takaran untuk anak umur 3 tahun. Jadi udah biasa gitu. Oke, nah itu dia teman-teman, kalau misalnya karena memang sekiranya kayak nggak sengaja ya kayak, atau mungkin kayak yang iseng-iseng aja disuapin 1 sendok gitu ya, padahal kalau misalkan memang kita mengacu kepada peraturannya atau mungkin cara untuk kajian Nutrishake itu kan memang boleh dikonsumsi oleh anak paling nggak umur 3 tahun gitu ya, 3-5 tahun itu boleh 1/4 scoop dengan 150 ml air, dengan terus anak umur 6-11 tahun boleh 1/2 scoop dengan 150 ml air, dan anak di atas 40 kilo dan anak yang sudah berumur 12 tahun gitu ya baru boleh mengkonsumsi 1 scoop full dengan 150 ml air. Jadi dari panduan kita seperti itu. Dan kembali lagi untuk efek dari Nutrishake itu berbeda-beda setiap orang, karena Nutrishake itu bukan lipstick, Nutrishake itu bukan blush on yang mungkin kita taruh di bibir kita langsung jadi merah, atau blush on ditaruh di bibir kita, di pipinya kita jadi pink gitu ya. Itu aja mungkin warnanya beda setiap orang ya, apalagi Nutrishake yang memang sekali diminum itu larinya nggak ke, misalkan kita mau aku minum Nutrishake buat tulangnya kita, nggak langsung ke tulang, tapi ke seluruh tubuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang memang membutuhkan protein kan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut ya.
Jadi istilahnya menyebar nih, menyebar apa namanya fungsinya atau mungkin khasiatnya nutrition ke seluruh tubuhnya kita. Jadi memang seluruh tubuhnya kita dinutrisi sama si nutrition. Jadi efeknya itu banyak 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 apa namanya banyak manfaat ya kalau ke tubuh Iya, kita. benar Kak, Betul. benar banget. Oke, ini kita mau jawab pertanyaan dari oke tadi ada satu nih kayaknya ada lagi deh. Sebentar Kak, aku coba. Oke, Kak Arni, kalau orang hamil aman Kak? Maaf baru gabung. Oke, kalau Kak Arni, kalau dari aku orang hamil aman atau enggak? Nah sebenarnya gini, kalau misalkan kita mengeneralisasi orang hamil itu seperti apa kan memang banyak banget ya. Maksudnya Kak Arni juga pernah mengalami hamil yang memang banyak ya kondisi orang hamil. Ada yang mungkin hamilnya kuat, atau hamilnya nggak sehat, atau hamilnya sehat, atau mungkin super sehat gitu ya, yang nggak ada mengalami gangguan sama sekali gitu kan. Nah sebenarnya bisa dikembalikan kepada biasanya kalau kita hamil kita kan ada yang namanya dokter konsultasi ya. Nah kita boleh kembalikan lagi nih, dok kalau misalkan saya mau konsumsi produk ini nih bawahnya nutrisi atau foto bagian nutrisi nih kayak gini boleh nggak? Kalau misalkan boleh boleh dikonsumsi. Tapi pada dasarnya nutrisi itu kan memang untuk pelengkap nutrisinya kita. Jadi kalau misalkan memang kita mau mengkonsumsi nutrisi pada saat hamil sih sebenarnya nggak ada masalah asalkan tidak menggantikan waktu makannya kita. Contoh misalkan kita makan siang makan pagi makan siang makan malam ya. Kalau misalnya mau konsumsi nutrisi pada saat hamil gimana, boleh kita konsumsi makan pagi makan siang makan malam, nutrisi dijadikan pendampingnya, jadi bukan apa namanya produk utama yang diminum kita pada saat kita makan pagi makan siang atau makan malam. Jadi produk pendamping aja ya, karena memang nutrisi itu adalah minuman pendamping. Oke, itu kalau dari general pengetahuan. Tapi kalau dari Kak Rani sendiri mungkin ada dari pengalaman atau mungkin dari Iya. customer yang mungkin sharing-sharing ke Kak Rani. Kalau aku malah aku Nutrisek ya waktu hamil, jadi aku Hmm. nggak terlalu suka susu hamil kan. Oh Jadi aku iya, nggak susu terlalu formula suka. hamil itu tidak diminum ya. Ya, aku nggak suka. Jadi aneh rasanya gitu. Tapi kalau Nutrisek aku udah biasa minum. Bahkan sebenarnya anakku tuh lahir prematur kan ya Kak ya. Dia tuh lahirnya belum di bulan kelahirannya dan beratnya itu seharusnya dia di NICU, seharusnya dia di Oh, inkubator. Cuma dokternya itu SPOG-nya tuh bilang katanya nggak ada masalah apa anakku walaupun beratnya tuh kurang. Biasanya harusnya ada masalah, tapi anakku nggak ada masalah Kak katanya. Jadi ya udah, jadi habis melahirkan karena aku normal juga Kak melahirkannya, padahal kondisinya aku pecah ketuban loh. Pecah ketuban awal, kondisinya itu gitu. Biasanya kebanyakan emang operasi Kak gitu. Tapi kalau aku juga nggak ngerti ya, mungkin aku juga berpikir karena emang waktu hamil nutrisinya udah tercukupi gitu ya, apalagi minum Nutrisek. Terus jadinya normal aja gitu, dan anakku juga walaupun berat badannya di bawah, dia nggak perlu kayak di NICU di apa gitu, dia langsung aja gitu. Lahiran besoknya malah udah boleh pulang gitu. itu Jadi aku treatment seperti lahiran biasa aja ya kan, nggak malah pakai seperti apa lahiran namanya biasa. tindakan-tindakan khusus ya. Ya bener Kak, nggak Betul betul. nggak rangsang, nggak apa gitu loh aku, Hmm. makanya udah langsung aja. Dan emang waktu hamil aku emang selalu konsumsi Nutrisek gitu. Cuma waktu hamil aku nggak yang coklat, aku minumnya yang vanilla. Tapi kalau sekarang aku sukanya yang coklat Kak gitu. Jadi Oke, selera ini ya. Betul betul sekarang betul. sukanya yang Oke. coklat. Kalau dulu vanilla, sekarang coklat gitu. Itu aja sih. Wow. Aku waktu hamil sih fine-fine aja ya Mbak. Kalau menurut aku Fine sih aja nggak nggak ada masalah. masalah, kecuali yang memang ada larangan. Kayak tadi Kak Reza bilang setiap orang hamil mungkin beda kondisinya ya Kak. Itu kan dari Betul aku. betul. Mungkin ada larangan apa dari dokternya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu ya. Dan mungkin bisa dibawa boxnya juga atau difoto kandungannya kalau masih belum yakin. Kalau orang hamil kan setiap bulan kontrol gitu ya. Jadi mungkin pas kontrol bisa ditanya sama dokternya gimana. Tapi aman sih ya, karena kan dia nggak gini ya, apa indeks glikemiknya tuh juga gulanya tuh kan nggak setinggi minuman yang lain gitu. Kalau menurut aku sih gitu Kak. Ya, setuju banget sama Karannya. Jadi mungkin efek orang beda-beda, cuman memang yang dirasakan dari Karannya sendiri itu tidak ada. Justru bukan yang kendala, justru malah membantu selama proses kehamilan ya. Ini kayak ada testimoni dari Kak Trisna Adiatmi. Pas dulu hamil juga konsumsi Nutrisek. Wow, Iya, jadi Kak ilmu Trisnani Nutrisek apply pada saat Kak. hamil ya. Oke, Iya. betul betul. Oke, terus ada lagi Kak. Oh ini nih. Ini makin seru aja nih makin sore ya. Padahal kita mau udahan tadi. Dari Kak Agustin. Kak Agustin bilang, saya pas hamil malah cuma minum Nutrisek aja, nggak pakai susu hamil sama sekali dari awal sampai melahirkan. Berarti sama kayak Kak Arania ya, tadi nggak minum Iya. susu formula hamil tapi mengkonsumsi Nutrisek ya.
Oke, wow, banyak banget testimoni-testimoni dan wow, makin seru makin sore dan kayak tapi tidak didukung dengan yang namanya Instagram kita karena cuma bisa 1 jam aja ya, kita akan mati nih si Instagramnya. Jadi kita sudahi dulu untuk topik kita hari ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan live lagi sama Karania. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau mungkin kepo nih, kok Karania ini seperti apa sih, apa namanya kehidupannya atau mungkin cara Oriflame-nya, mungkin cara gaya hidup sehat seperti apa, boleh di follow di Instagram Karania ya. Mungkin boleh di-share Kak, Instagramnya apa? Instagramnya Rania_Anggra. Jadi gampang banget Oke, Rania_Anggra. Follow ya. Rania_Anggra ya. Kalau misalnya mau follow boleh, mau tahu gaya hidup sehatnya Karania boleh, mau nanya-nanya tentang tadi konsumsi nutrisi kayak gimana Kak, sampai anaknya mungkin bisa apa namanya jadi lebih sehat atau mungkin tadi pas lagi hamil kayak gimana, nanti boleh DM langsung mungkin ke Karania ya. Oke, yes. Oke, mungkin itu aja dari aku. Iya, makasih banget ya Kak Reza kesempatannya bisa sharing sama teman-teman di sini. Dan ini juga aku rekomendasiin buat teman-teman untuk ikut training Wellness Academy ya. Itu tuh bagus banget loh. Yes, Iya, aku banyak banget dapat insight dari sana, entah dari cara jualan Nutrishack-nya, dari kandungan Nutrishack-nya gitu. Jadi ikutan ya teman-teman buat yang belum. Betul, jadi setiap bulannya kita ada Wellness Academy di mana memang karena mungkin udah dapat sertifikat ya untuk sebagai wellness trainer yang memang sudah mendapatkan tiga materi dari kita dan apa namanya efeknya itu karena tahu gimana cara nggak usah jauh-jauh untuk apa namanya untuk komunitinya atau segala macam, untuk kita dulu deh, kita tahu nih gimana yang harus kita lakukan untuk menjaga gaya hidup sehat atau mungkin untuk punya kesehatan yang lebih panjang gitu kan, kita jadi lebih notice dan lebih apa namanya lebih ngeh gitu ya gimana caranya kalau kita punya gaya hidup sehat dan efeknya seperti apa. Bener ya Kak ya? Betul banget Kak Reza. Iya Kak Reza, betul banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, sama-sama semuanya. Makasih banyak ya. Sampai jumpa di live berikutnya teman-teman, dan terus follow dan terus ikutin apa yang kita share di Fit Lover Club official ini. Oke, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, live berikutnya. Sampai jumpa dan salam segar bugar. Dah.